Pemirsa, Filipina menjadi negara pertama di dunia yang secara resmi mendeklarasikan darurat energi nasional di tengah memburuknya krisis energi global. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar dan stabilitas energi domestik. Deklarasi ini disampaikan langsung Presiden Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Penetapan status darurat ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Menteri Energi Filipina menyatakan pemerintah Filipina berencana meningkatkan produksi listrik dari pembangkit berbahan bakar batu bara. Keputusan ini diambil sebagai langkah cepat untuk menjaga stabilitas pasokan dan distribusi kebutuhan pokok di dalam negeri Filipina. Langkah Filipina ini menjadi sorotan dunia mengingat hingga saat ini belum ada negara lain yang mengambil keputusan serupa di tengah ancaman krisis energi global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahannya di platform Truth Social mengklaim Amerika Serikat dan Iran telah melakukan negosiasi. Sementara itu pihak Teheran Iran membantah klaim Trump itu. Pada hari Senin waktu setempat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan telah memerintahkan penundaan selama 5 hari atas rencana serangan ke pembangkit listrik dan fasilitas energi milik Iran. Trump mengklaim hal itu dilakukan usai adanya percakapan produktif dengan pihak Iran untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Namun Kementerian Luar Negeri Iran membantah telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagai, mengatakan baru-baru ini sejumlah negara sahabat mengirimkan pesan kepada Iran yang mengindikasikan keinginan Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan. Namun Iran belum menanggapi dan menegaskan tidak akan membuka negosiasi. Iran menegaskan sikapnya menutup Selat Hormuz untuk Amerika Serikat dan Israel belum berubah. Based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big, new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them. One missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran we've been negotiating for a long time, and this time they mean business. Juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari, mengejek upaya Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat hanya bernegosiasi dengan diri mereka sendiri. قدرت راهبردی که از آن دم می‌زدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. صراحتاً اعلام میکنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. Pemirsa, memasuki pekan keempat, perlawanan Iran terhadap agresi Amerika Serikat dan Israel memasuki fase yang semakin rumit. Saling serang dan adu strategi masih terus berlanjut. Untuk membahasnya, saat ini sudah bergabung bersama kita mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat tahun 2019 yang juga adalah mantan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar. Pak Mahendra, selamat sore. Selamat sore, Bung Leo. Ya, Pak Mahendra, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan sudah ada perkembangan positif, sementara Iran menegaskan tidak ada negosiasi. Ini adalah bagian dari perang psikologis cyber atau seperti apa Anda melihatnya, Pak Mahendra? Ada kemungkinan keduanya ya. Jadi di satu sisi memang bagian dari cyber karena masing-masing
dalam posisi menyampaikan pesan kepada publik dan konstituennya, harus menyampaikan bahwa mereka dalam posisi yang kuat atau sedang dalam proses untuk memenangkan pertempuran atau perang ini. Dan oleh karena itu kedua posisi tadi jelas. Tapi di lain pihak, kemungkinan lain juga memang mereka menyadari kalau ini berlanjut berkepanjangan, kedua-duanya akan rugi secara politik, secara militer, dan tentu juga secara strategik, apalagi juga anggaran dan korban yang makin meningkat lebih besar lagi. Kalau secara umum Pak Mahendra, kita bisa mengatakan dalam perang ini siapa yang unggul saat ini? Apakah Amerika dan Israel atau Iran yang bertahan dengan kuat? Anda melihatnya seperti apa? Lagi-lagi, dua-duanya menyampaikan bahwa sedang unggul. Jadi kalau Israel, Amerika, terutama Amerika mengatakan sudah menghancurkan pasukan Angkatan Udara maupun Angkatan Laut Iran, sudah menghancurkan semua program dan peluncuran balistik misalnya, sudah menghancurkan proyek-proyek strategik, pangkalan militer, dan lain-lain. Dan juga menyebutkan bahkan sudah memukul kekuatan untuk pengayaan uranium, maupun juga mengawal semua sekutunya di kawasan. Tapi kalau Iran sebaliknya mengatakan dan menunjukkan bahwa dengan Amerika tidak mampu menggantikan rejim teokratis Syiah di Iran yang masih tetap utuh walaupun jajaran pimpinan tertingginya sudah sebagian besar dibunuh atau tewas. Tetapi selama rejim yang sama masih berkuasa, mereka mengatakan itu bukti bahwa Iran bisa bertahan dan bahkan dengan memperluas eskalasi horizontal ke kawasan Teluk ataupun negara-negara Arab di tetangganya, maka Iran menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak lumpuh dan sekaligus juga mencekik Selat Hormuz untuk tidak bisa dilalui oleh kapal, utama untuk migas maupun juga untuk logistik dan semua kebutuhan kargo lainnya. Nah, ini masing-masing punya kartu mengatakan bahwa sedang di atas angin. Tentu ini posisi yang berat di satu sisi kalau mereka ingin melanjutkan peperangan karena masing-masing merasa sedang kuat. Tapi di lain sisi mereka juga tahu kalau ini berkelanjutan dan nanti akan menjadi posisi makin sulit, akan semakin kecil ruang yang tersisa untuk mengajukan perundingan ataupun pembicaraan lah paling tidak untuk gencatan senjata. Pak Mahendra, dalam analisis Anda mengatakan bahwa baik Iran maupun Amerika itu menghadapi hambatan utama adalah waktu. Dua-duanya sama-sama tidak mau perang ini lebih panjang atau berkepanjangan. Persisnya apa yang menjadi keberatan Amerika dan Iran kalau perang ini menjadi lebih lama, Pak Mahendra? Nah, kalau dari sisi Amerika, jelas perang ini tidak populer. Jadi semua perang ataupun keterlibatan pasukan Amerika Serikat di urusan, apalagi perang luar negeri itu tidak populer untuk pemerintah, apalagi presiden. Dan kedua, pada bulan November ini akan terjadi pemilihan legislatif di Amerika Serikat, yaitu pemilihan seluruh anggota DPR-nya dan sepertiga dari anggota Senatnya. Nah, ini menjadi taruhan bagi Partai Republik dan tentunya juga secara tidak langsung adalah efektivitas Presiden Trump. Apabila Republik kalah atau tergerus mayoritasnya dan menjadi minoritas di kedua badan legislatif itu, Senat maupun DPR, maka tentu Presiden Trump akan menjadi sangat tidak efektif di dalam paruh kedua presidensinya, ya. Apalagi ada beberapa kasus yang terbuka yang mungkin saja bisa diangkat menjadi investigasi atau bahkan kalau kita belajar dari pengalaman presidensi pertama dia di 5 tahun sebelumnya bisa menjadi kasus untuk proses impeachment.
Nah, itu Trump ya. Jadi batas waktunya dia itu bisa dikatakan paling lambat itu akhir Juli atau awal Agustus, yaitu adalah puncak dimulainya dari masa kampanye pemilihan legislatif Amerika. Ya. Nah, kalau dari sisi Iran, memang menurut hemat kami agak sedikit lebih panjang waktunya. Mungkin ada beberapa bulan lebih panjang daripada batas waktu yang dihadapi oleh Amerika Serikat dari segi kerangka waktu. Tetapi dari segi logistik, dari segi risiko kehancuran, dari segi biaya, dari segi juga tentu kesengsaraan masyarakat Iran akan jauh lebih berat. Nah, tetapi kita tahu bahwa di pihak Iran ada militanisme dan ada moral yang kuat dan semangat menghadapi hal ini walaupun di tengah penderitaan yang luar biasa yang mereka lakukan. Jadi itu pun pada gilirannya tidak mungkin tidak terbatas waktunya. Nah, ini adu batas waktu saja ya. Tentunya di antara kedua ini. Dan kita mengharapkan ya keterbatasan waktu ini justru memunculkan peluang bagi mereka untuk mau berunding. Paling tidak lagi-lagi membahas gencatan senjata sehingga tidak berkepanjangan dan mulai bergerak untuk mencari resolusi dari persoalan yang dihadapi oleh mereka. Pak Mahendra, saat ini kita sudah hampir di akhir Maret dan Selat Hormuz masih tertutup dan itu membuat harga minyak mentah sudah di sekitar 100-an atau bahkan lebih dolar Amerika per barrel. Dan ini membuat semua negara sebetulnya menjadi lebih sulit. Pertanyaannya adalah kalau misalnya Pak, perang ini tidak berakhir juga dalam 1 bulan ke depan lagi sampai akhir April begitu Pak, apakah kita dunia termasuk Indonesia dan juga Amerika dan Iran akan masuk ke krisis energi atau masih bisa bertahan Pak? Kalau melihat dari apa yang sudah terjadi sampai minggu keempat ini, sebenarnya dilihat dari tingkat harga, kalau di Eropa itu sudah terjadi krisis energi. Karena harga gas alam, LNG, itu sudah naik 40-45% dibandingkan sebelum terjadinya perang Iran, Amerika Serikat, Israel ini. Nah, sudah terjadi. Nah, kalau dilihat dari harga keseluruhan minyak dunia yang biasa dipakai sebagai patokan itu ada 2, yaitu Brent crude oil yang berasal dari negara-negara Teluk di Timur Tengah ini, atau West Texas Intermediate itu dari Amerika Serikat. Nah, sebenarnya untuk harga Brent itu ada 2 jenis harga yang biasa dipakai, Bung Leo. Kalau yang kita lihat tadi sudah 100 sampai 115 sempat naik, itu adalah harga futures, harga pasar berjangka, ya. Harga pasar keuangan, bukan harga fisiknya. Nah, jadi itu transaksi yang dilakukan di pasar keuangan, pasar berjangka dari suatu harga pembelian penjualan yang dilakukan secara paper untuk masa depan. Tapi kalau kita melihat harga fisiknya, yang dipakai itu bukan harga Brent internasional, tapi misalnya mau dipakai harga Dubai Oil atau harga Bahrain Oil. Nah, itu harganya sudah mendekati $150, harga fisik kalau itu, harga transaksi fisik. Nah, ini yang kita lihat, kalau perang ini cepat berakhir, maka harga paper atau harga financial market tadi itu mungkin akan bisa ketahan di situ. Tapi kalau itu berlarut-larut, maka harga pasar financial atau futures ini akan mendekati harga fisik di $150. Nah, ini jadi yang kita melihat risiko-risiko tadi itu. Pak Mahendra, pertanyaan terakhir saya Pak, siapa atau negara mana yang mungkin bisa menjadi mediator atau menjadi penengah yang bisa mempercepat perjanjian damai Amerika dan Iran ini menurut Anda Pak Mahendra? Kalau saya membaca dari berbagai sumber, saya lihat bahwa negara-negara yang selama perundingan antara Iran dengan Amerika sebelum perang ini terjadi mengambil posisi sebagai
penengah itu nampaknya juga sudah melakukan gerakan-gerakan serupa ya. Negara-negara seperti Oman, Turki, dan juga mungkin beberapa negara lain di kawasan ya. Karena untuk mereka tentu taruhannya sangat besar. Ini bukan hanya perang Iran dengan Amerika Serikat, tapi juga taruhannya adalah masa depan Timur Tengah yang akan berubah secara total apabila ini berkepanjangan dan kepada gilirannya menjadi kawasan yang sama sekali tidak akan kondusif untuk membangun negara-negara di sana, dan pada gilirannya kerusakan strategik dan risiko kepada ekonomi global karena posisi migas di kawasan tadi itu. Baik, kita tentunya berharap bisa ada jalan keluar dan perdamaian bisa segera tercipta di Timur Tengah. Terima kasih pengamat geopolitik Pak Mahendra Siregar sudah mencerahkan kami sore ini. Selamat sore, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.